Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ketut di channel Dokterku dari Bali. Sahabat sehat Anda, untuk sehat yang lebih baik. Sahabatku, kali ini merupakan video yang ke-46 yang akan membahas tentang kelanjutan daripada materi batu ginjal di video-video sebelumnya. Terjadinya batu ginjal sudah saya sampaikan di video yang ke-44. Kemudian di video yang ke-45 sudah saya sampaikan bagaimana penanggulangan bila terjadi batu ginjal atau batu selang kencing. Dan bagaimana Anda mencegah yang pernah mengalami tidak terjadi lagi. Itu yang penting, sahabatku. Itu yang penting, sahabatku. Karena teori mengatakan, bila pernah batu ginjal, akan terjadinya batu ginjal berikutnya semakin besar. Sekali batu ginjal, akan batu ginjal lagi. Ya? Nah, sekarang saya sampaikan bagaimana Anda mencegahnya. Bagi yang belum, atau yang sudah pernah batu ginjal, untuk mencegah terjadinya batu ginjal, baik yang belum pernah maupun sudah pernah mengalami, Anda harus kembali ke jalan pola hidup yang sehat, perilaku yang sehat, sesuai dengan video saya ke-31. Tip-tip sehat saya, alangkah bagusnya Anda simak. Kita sharing masalah tips sehat. Anda punya tips sehat, saya punya tips sehat. Mari kita gabung. Yang Anda bisa lakukan, lakukanlah. Sebisa-bisanya. Tentu Anda akan lebih baik. Ya, tentu dalam hal ini untuk mencegah batu ginjal, Anda harus cukup minum. Ya, cukup minum. Cukup minum. Yaitu minum air putih. Air putih yang bagaimana? Air putih yang sehat. Nah, bagaimana kalau Anda minum air sumur? Kalau bisa, pastikanlah air sumur Anda itu sehat. Bak kelam. Apakah kalsiumnya tidak tinggi atau logam-logam beratnya juga sudah sesuai dengan syarat kesehatan? Alangkah bagusnya Anda bawa kelam dulu. Baru Anda konsumsi untuk menghemat. Karena air mineral yang sudah diproduksi secara profesional itu mahal memang. Yang kata lain, sehat itu mahal, sahabatku. Air aja mahal. Nah, setelah itu baru Anda konsumsi. Tentunya lebih bagus Anda rebus dulu sampai mendidih. Ini cukup minum. Untuk orang dewasa, 2 liter per hari atau lebih. Atau 8 gelas. Ya, aqua gelas seperti ini. Per hari atau lebih. Nah, tentu saya sarankan kepada Anda, tidak ada salahnya mulai mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghancurkan batu ginjal atau mencegah terjadinya batu ginjal. Yaitu tentunya yang berbahan herbal. Yang mengandung ya, tumbuhan seperti tumbuhan kumis kucing, kemudian meniran, kemudian keji beling, dan kemudian akar atau batang alang-alang. Tidak ada salahnya. Apalagi kita membuatnya sendiri, tentu dosisnya jangan berlebihan. Perkirakan saja, pakai perasaan. Ya, karena keempat bahan tadi, di samping juga punya fungsi meluruhkan batu ginjal, juga baik untuk kesehatan yang lain, seperti menyehatkan ginjal, menyehatkan hati, mengandung antioksidan, dan lain-lain. Jadi aman, sahabatku. Asal jangan berlebihan. Nggak ada salahnya, siapa tahu Anda kan tidak check up. Anda tidak USG. Sudah ada batu di ginjal Anda. Dengan Anda mengkonsumsi itu secara teratur, tentu akan mencegah terjadinya batu ginjal. Atau batu ginjal sudah terjadi menjadi luruh, menjadi hancur, dan keluar menjadi debu, dan lain-lain. Atau Anda beli di apotek yang sudah jadi, silakan. Yang penting saran saya yang herbal lah dulu. Obat tersebut mengandung salah satu atau keduanya, atau 3 atau keempatnya tumbuhan yang saya sampaikan tadi. Kalau keempatnya jelas lebih bagus. Ada obat yang mengandung keempat tanaman tadi, namanya Recalus. Saya infokan kepada sahabatku. Biar sahabatku bisa menemukannya di toko obat atau di apotek. Recalus. Recalus. Ya, tulisannya Recalus. Untuk pencegahan selanjutnya, jangan berlebihan suplemen yang mengandung kalsium. Untuk yang makronis, sehingga Anda tidak terus minum obat antasida aja yang seperti itulah. Obat masalah umum itu seperti antasida. Itu ada kalsium di dalamnya. Nah, tentu ini harus kita, walaupun itu obatnya aman, secara umum, tapi tentu menimbulkan masalah, bisa menimbulkan batu ginjal atau batu selang kencing. Nah, tentu kurangi makan makanan yang mengandung purin. Di mana purin di dalam tubuh secara alamiah akan dirubah menjadi asam urat. Ya, contohnya daging
binatang berkaki 4 dan daging merah. Kemudian jeroan apa saja ya, jeroan usus baik kaki 4 maupun berkaki 2. Ya, itu kan banyak sekarang makan makanan snack dari usus ayam ya. Kemudian ada soto babat. Ya, betul-betul Anda kurangi. Jangan menjadi tradisi makan yang seperti itu. Ya, kemudian otak ya, ada orang yang suka makan otak. Itu kebiasaan tidak bagus. Ya kalau makanan laut seperti kerang-kerang itu dikurangi ya. Juga nggak sering, saya yakin nggak sering ya. Seperti udang, kepiting itu kan nggak sering ya. Tapi ya jangan sering. Ya. Kemudian tentunya unggas yang lain seperti ayam bebek itu memang menumpurin tapi nggak mengkhawatirkan. Beda halnya dengan daging kalkun, daging angsa itu memang urinnya sangat tinggi. Ya, untuk ayam kita kan konsumsi sehari-hari sama bebek, janganlah terlalu dicemaskan ya. Lebih aman ya. Ya, aman karena kandungan purinnya tidak terlalu tinggi sekali ya. Nah, kemudian apa yang Anda harus lakukan lagi? Belajarlah diet rendah garam. Yang suka yang asin-asin sahabatku. Karena di dalam garam itu di samping natriumnya tinggi, kalsiumnya juga tinggi. Di mana kalsium ini akan menjadi batu kalsium di dalam ginjal Anda. Ya. Nah, selanjutnya Anda harus check up rutin, sahabatku. Sesuai dengan tips saya, video yang 31, check up rutin, terutama asam urat darah. Ya, kemudian kencing lengkap. Itu kan murah, sahabatku, untuk pemeriksaan kencing lengkap, urin lengkap itu murah, sahabatku. Ya, antara 50.000 sampai 75.000. Anda sudah tahu kondisi daripada saluran kencing Anda. Apakah ada infeksi, apa ada tanda-tanda batu, Anda akan tahu dari situ. Ya, bahkan apakah ginjal Anda bocor, ada proteinnya, ada glukosanya dan sebagainya. Anda bisa tahu dari kencing Anda. Perdarahan Anda bisa tahu, perdarahan mikros. Kencing Anda tetap berwarna putih, kekuningan. Kencing Anda tetap berwarna normal. Anda lihat, jangan kasat mata. Namun ada darah di dalamnya, namanya darah mikros. Tentu kalau itu dibiarkan, penyebabnya tidak diatasi, lama-lama Anda bermasalah. Ya, paling tidak Anda kekurangan darah. Selanjutnya, langkah bagusnya sahabatku, bagi Anda yang sudah berumur 40 tahun ke atas, rutinlah cek USG abdomen Anda. Kalau bisa, abdomen atas dan abdomen bawah dengan USG. Anda tahu apa sudah terjadi batu empedu, bagaimana keadaan hati Anda, terus di ginjal Anda bagaimana, di kandung kemih Anda bagaimana, dan seterusnya. Itulah gunanya check up rutin bila Anda sudah berumur 40 tahun ke atas. Apakah Anda bisa lakukan 5 tahun sekali untuk USG? Karena tidak ada masalah, silakan. Apa bisa 2 tahun sekali? Bagus. Ya, karena lumayan biayanya, sekitar 500-an ribu. Abdomen atas dan abdomen bawah. Ya, tapi kegunaannya luar biasa sangat penting. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Biar tidak terjadi keterlambatan, sahabatku. Lebih bagus kita dari awal mengetahuinya, kondisi kita, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Sehingga menimbulkan komplikasi kalau terlambat, sahabatku. Ya, kalau pemeriksaan kencing lengkap, lakukan aja 6 bulan sekali, sahabatku. Kan murah itu. Ya. Karena banyak bisa kita lihat dari indikator-indikator yang ada di situ. Ya, USG abdomen 2 tahun sampai 5 tahun lah. Ya, kalau kita punya biaya, kenapa tidak? Kita pergunakan biaya itu untuk kesehatan kita. Kita pergunakan biaya yang kita miliki, uang yang kita miliki untuk kesehatan kita. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan? Uang itu untuk yang disimpan, uang itu. Uang itu jangan disimpan. Kalau tidak punya, ya apa boleh buat. Terapkan saja tips saya yang bisa diterapkan. Tetap akan lebih baik. Yang bisa diterapkan, yang tanpa biaya. Tapi kalau punya biaya, lakukanlah tips yang sempurna. Sesuai dengan saya sampaikan di video ke-31. Di channel dokterku dari Bali. Tentu, bagi yang sudah pernah mengalami batu ginjal, apalagi ada tindakan operasi, ada tindakan-tindakan, dan batunya cukup besar, ada tindakan-tindakan yang dilakukan di rumah sakit, apalagi operasi terbuka, ya, membuka dinding perut untuk mengeluarkan batu. Nah, yang seperti itu harus lebih waspada lagi, lebih greget untuk melakukan suatu pencegahan. Ya, terutama apa yang saya sampaikan di atas tadi, plus USG abdomen rutin dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, jangan terlalu panjang. Ya, setahun lah.
setahun, ya, yang 5 tahun. Tapi bagi yang sudah melakukan, tidak pernah terjadi batu ginjal, oke lah, 2 tahun sampai 5 tahun sekali. Ya, bagi yang sudah mengalami, yang pernah mengalami, apalagi dikeluarkannya batu ginjal dengan tindakan-tindakan di rumah sakit, langkah bagusnya setahun sekali untuk lakukan USG abdomen. Ya, paling cepat. Ya, setahun sekali, biar kita tahu gambarannya. Kalau setahun sekali tidak ada masalah, silakan 2 tahun sekali. Begitu caranya. Ya, jangan langsung ke 2 tahun, langsung 5 tahun, nah terlalu jauh. Tahu-tahu, tidak ada gejala, batunya sudah besar. Bisa. Ada yang seperti itu. Ya, tidak ada gejala, sakit perut nggak ada, kencing darah nggak ada, itu tahu batunya sudah besar dan langsung terjadi gagal ginjal kronis. Nah ini tentu yang terakhir yang Anda harus lakukan, baik yang belum pernah batu maupun yang sudah pernah batu, rajin pijat depresi diri, ya, yaitu rajin memijat daerah solar plexus titik ini dan daerah ginjal, baik kanan maupun kiri. Lakukan pijatan ini secara rutin seumur hidup. 3 video untuk materi batu ginjal atau batu saluran kencing telah tuntas saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sehat.